Lanjutkan ya. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang derajat atau pangkat tertingginya adalah 2 dan grafiknya berupa apa ayo? Kalau kemarin fungsi linear berupa garis lurus, nah sekarang kalau fungsi kuadrat grafiknya berupa apa? Ada yang tahu? Oke, nanti dicari tahu ya berupa apa. Saya kasih clue, ini grafiknya berupa hal yang kita pakai, alat yang kita pakai di rumah untuk menangkap sinyal. Apa ya? Antena yang kita pakai untuk menangkap sinyal di televisi. Saya kasih clue lagi, setengah bola namanya. Nama lainnya setengah bola. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ingat kembali bahwa A, B, dan C adalah angka. Kalau A adalah koefisien yang mengalihkan variabel X kuadrat, B ini adalah koefisien yang mengalihkan variabel X saja, C ini konstanta, dia tidak bervariabel. Nah, bedanya kuadrat dengan X adalah jumlah pangkatnya berbeda. Kalau X kuadrat pangkatnya berapa? 2. Kalau X pangkatnya berapa? 1. Contohnya adalah begini. Misal diketahui Y sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Nah, cara pertama nanti kita harus mengidentifikasi atau mengecek variabel atau koefisien dari A-nya berapa, B-nya berapa, dan C berapa. Ingat kemarin koefisien adalah bilangan pengalih di variabel X kuadrat. Jadi kalau misalnya ini X kuadrat, maka A-nya sama dengan berapa yang kalau dikali X kuadrat sama dengan X kuadrat. A, B, nah berapa yang dikalikan B sama dengan B, nah 1. Kemudian variabel X-nya adalah angka depan sini min 4, maka B-nya sama dengan min 4 karena min 4 kali X sama dengan min 4, maka B-nya sama dengan min 4. Kemudian C-nya sama dengan 3. Oke, saya tadi lupa menyampaikan bahwa di fungsi kuadrat kita ada 2 bagian. Ini bagian yang pertama yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nanti yang kedua adalah kita menyusun Y-nya berapa dari grafik yang nanti diketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kita menggambar grafik. Langsung ke contohnya ya. Nah, sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, ada baiknya biar lebih mudah kita mengetahui terlebih dahulu tentang karakteristik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Nah,
Grafik fix A itu adalah koefisien dari variabel X kuadratnya. Nah, ada yang kita pakai di koordinat titik puncak pada sumbu Y, yaitu D. Apa itu D? D itu adalah diskriminan. Nah, diskriminan itu apa? Diskriminan adalah nilai yang nanti akan mempengaruhi grafiknya. Bagaimana mempengaruhinya? Pengaruhnya itu nanti akan sangat ekstrim, sangat berbeda antara jika dia lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ya. Coba kita gambarkan dulu. Yang ini tahu kan sumbu X, yang ini sumbu Y. Oke. Jika nilai A lebih besar dari 0 dan nilai D-nya juga lebih besar dari 0, maka kalau dia lebih besar dari 0, A-nya atau koefisien pada variabel X kuadratnya, maka dia pasti terbuka ke atas. Nah, bagaimana terbukanya? Lihat nilai D-nya. Kalau nilai D-nya juga positif, lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X. Ini grafik, dia akan begini, kan terbuka ke atas nih. Gini, dan dia akan memotong sumbu X. Ini sumbu X-nya dia lalui, kemudian ini titik puncaknya, dan dia akan kembali. Nah, ini kalau nilai A-nya lebih besar dari 0 dan nilai D-nya juga lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X. Nah, sekarang bagaimana kalau dia masih A-nya lebih besar dari 0 tapi nilai D-nya adalah sama dengan 0? Maka dia akan tetap terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0, tapi dia menyinggung sumbu X. Nah, yang di dalam adalah kalau nilai A-nya lebih besar dari 0 dan nilai D-nya sama dengan 0. Kenapa dia menyinggung pada sumbu X? Karena nilai X-nya, kalau dia nilai diskriminannya sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah sama, baik X1 maupun X2. Nanti akan kita cari tahu. Nah, yang ketiga, kalau nilai A-nya lebih besar dari 0 dan nilai D-nya lebih kecil dari 0, bagaimana? Karena A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan tetap terbuka ke atas, tetapi nilai D-nya karena lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong pada sumbu X atau tidak menyinggung, tapi dia melayang. Bagaimana? Kita akan yang di tengah itu adalah penampakan kalau nilai A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. Apa yang dimaksud dengan lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Kita sudah ingat di pembelajaran matematika pada semester 1 bahwa kalau dia lebih besar dari 0, kita lihat di sini, ini 0-nya. Maka kalau dia lebih besar, maka dia nilainya apa? Positif, ke kanan dia. Kalau dia sumbu X, tapi kalau di sumbu Y, maka kalau dia lebih besar dari 0, ini 0-nya ke atas, maka dia juga tetap bernilai positif. Berarti kalau lebih kecil dari 0, maka dia bernilai negatif. Nah, nilai D-nya baik lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0, itu tetap berlaku kalau nilai A-nya lebih kecil dari 0. Tapi hanya bedanya kalau A-nya lebih besar dari 0 dia terbuka ke atas, maka kalau lebih kecil dari 0 dia terbuka ke bawah. Nah, dia A-nya lebih kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah.
tetapi nilai D-nya tetap tuh. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X yang paling luar ini, atau yang ini ya. Atau kalau nilai D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X yang di tengah. Atau juga kalau misalnya D-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak menyinggung maupun tidak memotong, dia melayang dari sumbu X. Hanya dia posisinya terbalik karena nilai A-nya lebih kecil atau negatif. Ini yang kita pakai saja. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Langkah pertama, kita menentukan X-nya. Karena ini X-nya pangkatnya 2, maka nanti ada 2 X-nya, X1 dan X2. Kita lihat saja nanti bagaimana cara mendapatkannya. Penyelesaian. Langkah pertama. Ada 2 cara juga dalam menentukan X-nya, X1 dan X2. Cara pertama adalah cara pemfaktoran. Bagaimana caranya? Pertama kita sama dengan 0 kan ini Y-nya. Ditulis dulu X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Setelah itu kita memfaktorkan atau mengalihkan, mencari faktornya. Diginiin sama dengan 0. Sekarang ini butuh ketelitian yang lumayan. Kita coba lihat. Sisi yang pertama diisi berapa yang dikali berapa sama dengan X kuadrat, atau apa dikali apa sama dengan X kuadrat. Jawabannya adalah X dikali X. Nah, X yang pertama ditulis di sini, X yang kedua ditulis di sini. Selanjutnya, yang kosong diisi dengan, lihat di sini, yang di tengah min 4X ini berapa yang kalau dijumlahkan, dua bilangan berapa dengan berapa yang kalau dijumlahkan sama dengan negatif 4, dan juga berapa dua bilangan yang sama itu kalau dikalikan sama dengan positif 3. Kita supaya gampang, kita mencari faktor dari 3. Tiganya ini yang kita cari faktornya. Coba di sini ya. Berapa faktor dari 3? Berapa yang kalau dikali berapa sama dengan 3? Ya, 1 dengan 3. Oke kan, 1 kali 3 3. Tapi kita lihat di sini, dua bilangan itu kalau kita jumlahkan sama dengan negatif 4. Coba berapa? Berarti salah satunya harus negatif atau positif. Karena kalau kita kali nanti, yang hasilnya positif adalah negatif kali negatif atau positif kali positif. Nah, ini kalau kita pakai ini positif. Nah, kalau ditambah 3 sama dengan 4 positif. Nah, ini 4 negatif, maka kemungkinan yang kedua adalah dua-duanya negatif. Jadi negatif 1 dengan tambah negatif 3. Apakah betul hasilnya sama dengan negatif 4? Kita cek. Ini ada perkalian positif dengan negatif. Positif kali negatif apa? Jangan bilang positif ya. Negatif. Jadinya adalah negatif 1 kurang 3. Jangan bingung lagi. Ini utang 1. Utang 3 lagi. Utang malah banyak dong. Utang berapa? Utang 4. Berarti ini sama dong sama yang ini. Maka ini yang kita pakai. Negatif 1 dengan negatif 3. Taruhnya di sini. Negatif 1, negatif 3. Maka di bawahnya adalah X kurang 1
sama dengan 0 atau dipisah nih, X kurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang X-nya berapa? Kita ingat, kalau cari X-nya begini berarti sama dengan, ini negatif 1, kita tambah berapa sama dengan 0? Tambah 1 berarti. Kalau begitu di sebelah 0 juga kita tambah 1. 0 tambah 1 berapa? 1 jadi. Atau yang kedua, X kurang 3, maka X sama dengan, ini utang 3, negatif 3 nih. Tambah berapa sama dengan 0? Negatif 3. Utang berapa? Utang 3. Bayar berapa? Baru lunas. Tambah 3 dong, baru lunas, maka negatif 3 tambah 3. Karena ini negatif 3 tambah 3, maka 0 juga ikut tambah 3. 0 tambah 3 berapa? 3. Maka didapatlah X1 nya sama dengan 1 atau X2 nya sama dengan 3. Ini yang langkah pertama, pemfaktoran. Kita bisa pakai langkah yang kedua dengan rumus ABC. Kita bagi di sini. Rumus ABC. Kamu harus hafal ini rumus. Kalau kamu susah cari pakai ini lebih gampang. Coba, rumus ABC-nya adalah X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC, 4 kali A kali C per 2 kali A. Inilah mengapa saya bilang tadi untuk menentukan ABC-nya itu harus benar-benar bisa, karena kita pakai itu di rumus ini. Coba, min negatif B-nya berapa tadi? B-nya sama dengan negatif 4. Ini di atas, kan tadi ini soalnya sama, maka negatif 4. Ada dua negatifnya. Negatif yang pertama dari rumus, negatif yang kedua itu di B-nya. Berarti negatif 4 plus minus akar B kuadrat. B-nya berapa? Min 4. Min 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya berapa? A-nya berapa? 1 kali 1 kali C-nya berapa? 3 per 2 dikali dengan A-nya berapa? 1 sama dengan negatif kali negatif apa? Positif 4, maka langsung 104 plus minus akar min 4 pangkat 2 tuh sama dengan min 4 kali min 4. Min kali min sama dengan plus, jadi tinggal 4 kali 4 16 kurang 4 kali 1 berapa? 4 kurang 4 kali 3 lagi 12, berarti 16 kurang 12 per 2 kali 1 sama dengan 2. Maka ini sama dengan di sini saja supaya hemat kertas, sama dengan 4 plus minus akar 16 kurang 12 berapa? 4 per 2. Maka di sini saja ya. X1 sama dengan 4 tambah akar 4 berapa? Oh ya, sebelumnya biar kamu tidak bingung, sama dengan lagi 4 plus minus akar 4 berapa? 2. Karena apa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4 per 2. Jadi yang X1 nya sama dengan 4 tambah 2 per 2, atau X2 nya sama dengan, ini kan tambah toh, ini ada 2 tambah dengan kurang, maka X2 nya sama dengan 4 kurang 2 bagi 2. Dan berapa X1 nya? 4 tambah 2 berapa? 6 per 2. Atau X2 nya sama dengan 4 kurang 2 berapa? 2 per 2. 6 per 2 berapa? 3. Atau X2 nya
2/2 sama dengan 1. Sama toh, ini X1, X2, 3, 1, ini juga 1, 3, sama. Gitu caranya. Jadi kalau misalnya nanti di soal kamu untuk memfaktorialnya kamu bingung, pakai rumus ini. Ya, konsekuensinya ya harus dihafal rumusnya dan harus bisa menentukan A, B, C dari soal. Kita lanjut ya. Langkah selanjutnya setelah kita sudah mengetahui X1 dan X2-nya, maka sekarang kita mencari koordinat titik pontoknya. Salah, bukan titik potong, titik puncak. Maaf. Titik puncak. Ini titik potongnya, X1, X2 ini titik potong, yang ini titik puncak. Rumusnya, kita pakai lagi ABC-nya. Rumus untuk titik puncak pada sumbu X disimbolkan dengan XP itu sama dengan negatif B per 2A. Kemudian untuk YP-nya atau titik puncak pada sumbu Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, D itu rumusnya ada lagi. Yang ini, dalam sini. Semua nih. Tapi tidak pakai akar saja. Jadi, sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC. Baru per dengan 4A. Kita langsung cari ya. XP min B per 2A sama dengan min tetap karena dari sini B-nya berapa? Ingat di atas B-nya berapa? Min 4. Min 4 berarti ada 2 min lagi. 1 min lagi, min 4 per 2 dikali A-nya berapa? Tadi di atas A-nya berapa, ayo? Berapa? 1. Sama dengan negatif per negatif apa? Positif. Berarti tinggal 4 per 2 kali 1 berapa? 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Ini untuk yang XP-nya. Selanjutnya kita harus mencari titik puncak di sumbu Y. Yaitu rumusnya adalah YP sama dengan langsung ke min B kuadrat kurang 4AC. Min B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan masukkan min B-nya berapa? Tadi B di atas berapa ya? Tuh. Min 4. Min 4 kuadrat dikurang 4 dari sini 4 kali A kali C. Kali A-nya berapa? 1. Kali C-nya berapa? 3. Per 4 kali 1 sama dengan min di luar tulis dulu. Kita belum bisa apa-apakan dia. Nah ini min 4 pangkat 2 tuh sama dengan min 4 dikali min 4. Min kali min apa? Positif. Maka 4 kali 4 berapa? 16. 16 kurang 4 kali 1 4 kali 3 12 per 4 kali 1 4 sama dengan min 16 kurang 12 berapa? 4 per 4. Berapa min 4 bagi 4 sama dengan min 4 bagi 4 berapa? Jangan 0 ya. 1. Kita dapatlah XP-nya 2, YP-nya min 1. Maka koordinat titik puncaknya adalah di 2, min 1. Oke, sekarang kita ke grafik. Seperti biasa, karena ini
ada sumbu X dan sumbu Y saja, maka dia di dua bilang, yaitu di sumbu X dan sumbu Y. Ingat, yang mendatar adalah sumbu X dan yang tegak adalah sumbu Y. Nolnya di tengah-tengah, 0 ke atas dia positif, 0 ke bawah dia negatif, ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Kita masukkan X1 nya berapa? 1 dan 3. Ingat X dan X ya. X sama dengan 1 positif atau negatif? Positif, maka dia di sinilah, di kanannya 0. Jadi ini 1 di sini, kira-kira 3 di mana? Kalau ini 2 maka ini 3 di sini. Nih, sudah. Lanjut tinggal XP dan YP nya. XP sumbu X, titik puncak di sumbu X tadi kita dapat berapa? Di atas 2. 4 bagi 2 2 toh. Nah, X nya 2. Ini 2. YP nya sama dengan negatif 1. Dia negatif maka dia di bawahnya 0. Maka di sini kita temukan orang 2 dulu. Begini. Terus begini di sini. Sudah. Nah, grafiknya dia harus melalui X1 dan X2. Perhatikan caranya. Ingat, tadi kan saya bilang dia setengah bola. Jadi dia bentuknya dari sini lewat X1 nya 1, terus datang di titik puncak, dia berhenti, terus dia kembali ke X2 3. Jadilah ini yang namanya grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan apa tadi tuh? X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kita akan banyak diskusi dan mengerjakan soal nanti di kelas. Terima kasih dan semangat.